Hai, balik lagi di Podcast Maju bersama gudangnya informasi tepat berbagi ilmu seputar dunia bisnis. Tahu nggak sih, sekarang ini ada bisnis baru yang lagi booming banget. Mau tahu apa? Bisnis kaos custom. Sekarang ini bisnis kaos custom mulai menjamur di mana-mana. Nggak cuma di kota-kota besar, bahkan di daerah pesisir, perbatasan, udah ada yang buka bisnis kaos custom. Nggak percaya? Simak dulu videonya berikut ini. Data dari Kementerian Perindustrian menyebut kinerja industri fashion termasuk di dalamnya tekstil dan pakaian jadi di tahun 2020 berhasil mencapai 10,62 miliar dolar Amerika Serikat. Tren positif ini menjadi bukti bahwa wajar kalau bisnis custom kaos kini sedang digandrungi. Tidak hanya di pusat kota, ternyata bisnis custom kaos juga telah merambah ke wilayah perbatasan dan pesisir loh. Menariknya nih, mayoritas dari para pengusaha ini adalah anak muda. Memang kalau dihitung-hitung, berbisnis kaos custom ini keuntungannya cukup menggiurkan loh. Satu piece kaos yang sudah tersablon biasanya rata-rata dapat dijual di pasaran dengan harga 80 ribuan. Sedangkan modal custom kaosnya pada kisaran 40 ribu sampai 50 ribuan. Bayangkan ya, kalau dalam sebulan kamu bisa dapat orderan 500 piece, kamu bisa meraup omset sampai 40 juta per bulannya. Artinya, profit kotor kamu bisa mencapai 19.835.000 loh. Anggap aja deh tiap bulannya untuk sewa listrik dan lain-lain sekitar 5 juta. Udah ketahuan dong keuntungan bersihnya berapa? Ih, menggiurkan banget kan? Bisnis kaos custom aja yuk. Gimana? Udah mulai goyah? Atau tertarik nih mau bisnis custom? Nah, sebelum mulai bisnis custom, tanya dulu deh sama Pak Santoso yang udah punya pengalaman jauh lebih banyak daripada kita nih. Ya Pak, selamat siang Pak. Ketemu lagi kita Pak. Ya, siang. Sekarang kita mau bahas soal kaos custom nih Pak. Bisnis kaos custom udah mulai banyak Pak. Saya sering banget nemuin deket rumah saya aja Pak, udah 3 yang baru buka Pak. Nah, menurut Bapak tuh bisnis kaos custom tuh seperti apa sih Pak? Ya, kalau bisnis custom itu sebelum ngebisnis kita harus pelajarin dulu apa yang harus kita dalamin baru ke bisnis custom. Apa nih yang pertama harus pelajari Pak? Ya, kalau emang di sini kita mau ngebahas custom kaosnya, saya rasa jangan ngebahas dulu. Kita mempelajari karakter atau jenis bahan yang mau kita custom. Beda-beda Pak ya? Ada berapa banyak sih bahannya Pak? Ya, jadi oke. Jadi saya di sini mau memberikan informasi sekilas dunia kaos, jenis kaos dan karakteristiknya seperti apa, gitu kan ya. Kalau dunia kaos itu, kalau kita lihat dari jenis bahan yang paling low, biasa orang custom kaos yang buat partai. Iya, buat yang partai-partai itu. Makanya itu kaos partai itu biasa orang tuh bahannya itu dari polyester, biji plastik. Biji plastik diolah jadi seperti benang. Jadi itu nama bahannya itu adalah high gate. Itu high gate-nya itu juga banyak macam, tebal, tipis dan macam-macam. Jadi kita sekarang saya urutin dulu sepengetahuan saya ya. Iya, yang dari rendah dulu Pak ya. Bukan dari pabrik ya. Saya bukan produksi kain ya. Saya jadi pengalaman saya yang saya tahu. Urutannya kira-kira dari paling rendah dulu. Paling rendah. High gate, polyester, TR, TC, kardet, katun. Katun itu dibagi lagi combat apa, single knit, double knit, ya kan ya. Nah, sampai ke fleece atau apapun, ya kan, tergantung kegunaan bahannya itu. Kalau kita ngomong dunia kaos, paling juga yang pada umumnya adalah polyester atau katun. Katun Pak ya. Polyester itu artinya itu pengolahan dari biji plastik. Kalau katun itu dari kapas. Ada yang lebih bagus lagi itu dibilang serat bambu. Serat bambu Pak? Dari bambu, ya kan gitu kan, bahasanya seperti itu. Jadi kriteria jenis bahan itu yang menentukan harga. Tapi apakah dari jenis bahan itu menentukan harga flat? Enggak. Kalau kita bahas dari istilahnya pada umumnya adalah polyester. Atau katun, ya kita bahas polyester. Polyester itu jenis benangnya itu kan tadi saya bilang dari ada serat plastik, unsur plastik itu. Nah di situ pas dia rajut menjadi benang itu ada grade-nya, maksudnya ketebalan benangnya. Ada Pak ya? Pada umumnya kalau bilang polyester atau PE 24S. 24S ya. Ada yang 30S. Ya. Sebenarnya apa sih artinya itu 30S, 24S? Kan pada nggak ngerti tuh ya. Tahu Pak. Nah, di situ dari S itu adalah ketebalan benangnya. Ketebalan benangnya. Tapi ukurannya terbalik. Ya,
bahasa pabriknya itu kebalikan. Jadi kalau kita ngomong 30S sama 24S tebal mana sih? 30 Pak. 30. Salah sebenarnya. Berapa Pak? Harusnya yang tebal itu 24S. Oh, makin kecil makin tebal Pak ya? Iya, 30S itu lebih tipis, 24S itu lebih tebal. Nah, sekarang berapa macam jenis es sih? Es dalam arti berapa grade sih benangnya mau dibikin ketebalannya? Yang saya tahu ya, ada istilah dari 18S, terus naik ke 20S, naik ke 24S, naik ke 28S, naik ke 30S, naik ke 32S, naik ke 40S sampai 50S. Yang saya tahu. Ya, Yang kalau umumnya paling banyak dipakai tuh orang biasanya yang di ukuran berapa Pak? umumnya orang pakai cuman di 20, 24, 30 sama 32. Nah, ada orang 28 jarang-jarang. Jarang Pak ya? Nah, itu 5 macam itu aja. Gitu loh. Jadi esnya semakin besar angkanya, Semakin bahan tebal. itu semakin tipis. Semakin tipis ya? Semakin tipis, saya dibikin Iya. kacau. Bro. Sorry Pak. Ya. Semakin Jadi tipis. istilahnya berapa es itu menentukan ketebalan bahannya. Ya kan? Kalau dibilang 24S bahannya lebih tebal. Kalau yang tadi bilang 30S bahannya lebih tipis. Berarti 32S lebih tipis lagi? 32S lebih tipis lagi. Di situ akan mempengaruhi harga jual. Harga jual orang nanti kalau mau Ya. gitu, oke. Jadi kalau apakah makin tipis makin mahal? Benar. Makin tebal makin murah? Benar. Tapi pemakaian bahannya dia akan imbang, tapi selisihnya nggak beda jauh. Tapi dari segi kualitasnya itu yang membedakan. Oh, ketahanannya Pak ya? Bukan ketahanannya, halusnya, lembutnya, ya kan, ademnya, itu yang membedakan, ya kan. Oke, jadi kalau istilahnya kita banyak orang bilang, apakah di Combat ada 30S, 24S? Semua itu sama. Jadi kalau kita ngomong dari Highgate tadi, mau bikin tebal seapa? Highgate-nya itu. Ada SS-nya juga Pak? Ada SS-nya juga. S-nya itu yang menentukan tebelnya bahan itu. Jadi dari yang tadi urutan yang Highgate, polyester, katun itu ya, semua itu kita bagi, S-nya itu beda-beda. Gitu loh. Tapi nanti kalau istilah yang sekarang umumnya orang tuh pakai polyester sama katun. Paling umum Pak ya, paling banyak Paling dipakai. umum, ya kan. Nah kalau polyester itu, apakah itu barang murahan? Tidak sebenarnya. Enggak Pak ya? Bukan murahan, tergantung pengolahan dan wilayah mana kita menggunakan baju itu dan diolahnya untuk apa. Kalau pada umumnya orang tuh, oh polyester PE itu murah, katun itu mahal. Belum tentu juga. Kenapa belum tentu Pak? Kenapa? Pengolahannya. Sekarang misalnya kalau kita pengen bikin hoodie, jaket gitu kan ya, atau bikin baju-baju winter ya buat dalemannya, mereka itu pakai polyester, bukan pakai katun. Jadi kalau suhu dingin dia pakai polyester kan panas tuh, karena emang dia nggak nyerap keringat dan istilahnya angin juga masuknya agak susah kalau dibikin rapat gitu kan. Kalau katun kan dia adem, Nyerap angin, nyerap ya kan, jadi nggak cocok kalau di tempat-tempat dingin. Tapi tetap aja dia pasti lebih murah daripada katun. Katun ya Pak. Tapi harga nilai jual belinya, nilai jual polyester bisa nggak jual tinggi? Bisa. Gitu loh. Cuma kalau apple to apple tetaplah menang katun. Katun Pak ya? Katun. Memang Jadi, banyak yang saya lihat jalan-jalan tuh Pak yang buka-buka itu baru Katun. semua tetap katun di kedepannya. ya sekarang kalau ngomong dunia online sekarang kan ngomong banyak orang yang trend itu katun Combat 30S. Iya. Ya kan ya? Buat customer itu nggak ngerti apa itu katun Combat 30S. Tapi kita ngomong pada umumnya aja ya. Banyak orang tuh nggak ngerti katun Combat tapi dibohongin dengan katun Cardet, dibohongin dengan katun TC. Bedanya apa sih Pak? Kalau karakteristiknya Pak untuk bedain antara Cardet? Nah kalau bedanya itu yang bisa ngebedain dari pengalaman dan hand feel. Kita bisa ngebandingin apple to apple. Ini katun Combat loh, ini katun Cardet loh. Ini Teton Combat loh, TC yang tadi. Nah, TC itu kan artinya kan katun dicampur polyester. Jadi namanya TC, Teton Combat. Ada combatnya, ada katunnya. Tergantung berapa persen katunnya, berapa persen polyesternya. Biasanya paling banyak polyesternya apa katunnya Pak? Katunnya 40% yang saya tahu, polyesternya 60%. 60%. Oh. Tapi ada orang main sampai 70-30. Hasilnya akan beda di situ. Beda Pak ya? Dari apa istilahnya kumul-kumul, bulu-bulu seperti apa, atau halusnya, kilapnya, itu yang mempengaruhi.
Tesnya kalau istilahnya mau bikin tes yang bagus, buat masyarakat umum nggak ngerti itu tesnya, dikira itu katun. Sekarang kan kita pernah lihat ada orang jualan di online katun combat, harganya di bawah 30.000. Iya, murah-murah 16.000. Itu ya nggak apa-apa lah, teknik orang jualan gitu. Kalau kita ngomong katun asli pasti di atas 30 gitu loh. Jadi istilahnya buat custom teman-teman yang istilahnya mau beli kaos, dunia kaos gitu kan mau ya. bisnis custom harus tahu dulu bahan-bahannya Pak ya. Ya setidaknya juga jangan sampai ketipu lah bahasa kasarnya gitu ya. Maaf nih kalau ada yang tersinggung ya kan ya. Jadi istilahnya nanti kita di sini kasih lihat perbedaan Iya, Pak, tuh. secara mata. Kasat mata deh, Kasat gimana mata, ya. orang bisa ngebedainnya? Oke. Kalau kasat mata buat ngebedain polyester dan katun aja. Ya itu aja yang kalian Lebih gampang. umum Pak ya. Jadi kalau kita istilahnya mau dari polyester, ya kan ya. Polyester itu kalau dari kasat mata itu dia agak bahan itu ngambang. Ngambang tuh? Ngambang. Oh nggak begitu jatuh Nggak Pak ya? jatuh. Udah itu ada kena, kalau plastik kan kilap tuh. Cahaya ada kilapnya. Ada kayak minyak-minyak gitu tuh. Nah itu kalau polyester ciri khasnya kalau kita lihat atau kita center gitu kan ya. Oh ini kilap-kilap. Ini ada polyesternya. Ada polyesternya. Apakah 100% polyester? Belum tentu. Ada campuran katunnya. Nah coba kita kasih umpama Iya, saya boleh. pas bawa contoh juga nih sini ya. Kalau kita istilahnya buat ngetes baju kaos sudah jadi, kita bingung ngetesnya. Iya Pak. Kalau garapan home industry, dia kadangnya di sininya ada lipatannya yang keluar. Oh. Garapannya beda ya. Jadi kita bisa bakar ujungnya kita cari aja. Tapi kalau nggak ada berarti kan garapan garment lebih halus. Kalau garapan kita kan benar istilahnya, nah kayak gini ada sedikit nih. Kita bisa bakar ujungnya, gitu kan? Bakarnya dikit, gitu kan? Nah di sini agak riskan ya. Kita langsung ke sini aja yang tadi ya. Iya. Jadi caranya gimana gitu kan ya? Ini ada polyester ya. Iya. Ini polyester, ini katun. Ya, kita tes dulu yang polyester ya. Oke? Oke Pak. Kenapa? Kita lihat perbedaannya. Polyester, tuh, dia takut api. Takut api dia. Kayak plastik mengkerut langsung Pak ya? Iya. Mengkerut kayak plastik ya? Kayak kita tes yang katun ya. Katun. Tes katun. Gimana caranya kan gitu? Dia nggak takut api. Oh, Tapi dia kebakar. Oh iya, kebakar sampai jadi abu. Iya, jadi abu putih. Ini katun pure murni. Murni Q. Kalau emang istilahnya ada nantangin kita, mana ini katun asli, ini katun polyester. Tes aja bakar. Kalau istilahnya polyester dan katun itu, ya kan dipakai atau dilihat kasat mata lagi ya. Kita jangan ngomong pakai di kasat mata ya. Polyester itu dia bulu-bulu. Oh, ada bulu-bulu yang Ya, kayak nyangkut-nyangkut gitu Pak ya sini. Bludru gimana gitu. sih? Oh ya, ngebulu-bulu gitu ya. Kalau katun dia enggak. Dia enggak kumel gitu loh bahasanya gitu. Jadi lebih halus. Itu yang disebut teksturnya halus itu maksudnya Pak ya. Oh. Gitu loh. Jadi kalau udah dipakai, udah dicuci, dia keluar tuh bulu-bulunya yang PE. Kalau katun dia enggak dipakai, sesudah dipakai dia tetap halus, tetap ada bulu-bulunya. Tapi dia halus, dia enggak menyerap debu. Kalau katun, yang paling gampang dibedain di putih. Putih Pak. Oh iya kalau itu Putih. itu. Kalau polyester yang PE itu Pasti lama-lama kotor. kumel, hitam-hitam bulu-bulu tuh, bintik-bintik gitu ya. Kalau katun enggak, dia tetap ada bulu tapi halus, enggak kumel.